Terpilih. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Bacaan hari ini mengingatkan aku kembali mengenai pertobatan yang aku alami. Bagaimana sampai aku terpanggil dan dibaptis menjadi seorang pengikut Yesus. Dalam Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16 diceritakan bagaimana Paulus mengalami pertobatan. Dahulu ia seorang penghujat Tuhan dengan menangkap dan menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mati. Paulus mengalami pertobatan menuju Damsyik. Di dalam perjalanan ia mengalami kebutaan, mengalami kasih Tuhan untuk disembuhkan, dan pada akhirnya dibaptis. Paulus tidak menyangka bahwa dirinya akan mengalami peristiwa yang begitu mendalam bersama Tuhan. Pengalaman secara langsung bersama Tuhan tentu akan memberikan pengalaman dan nilai pertobatan yang mendalam pada diri Paulus. Pada akhirnya, pribadi yang mengalami pengalaman secara langsung bersama Tuhan tentu akan memiliki iman yang sangat besar dan membuka dirinya seluas mungkin untuk tugas perutusan yang dipercayakannya. Terpilih dari sekian banyak orang dan dibaptis tentu merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi diriku. Pengalaman iman yang aku alami sebelum aku dibaptis hingga sampai dibaptis
dan siap dengan segala tugas yang dipercayakan padaku, tentu merupakan rahmat yang besar di dalam kehidupanku. Dahulu, aku tidak mengenal kata cinta kasih dan sukacita yang ada dalam diriku. Tetapi setelah mengenalnya dan dianugerahi tugas pertusan bagi diriku, aku dimampukan untuk mewartakan segala kebaikan dan cintanya di dalam hidupku bagi orang yang aku jumpai. Pengalaman iman Paulus, diriku, dan orang-orang pilihannya tentu memberikan kami sukacita di dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Orang-orang yang terpilih mampu mengatasi keadaan yang dialami, baik di dalam suka maupun penderitaan yang harus kami jalani. Kami akan tetap teguh dalam iman, dalam mewartakan segala kebaikan Tuhan yang kami alami, meskipun kami mengalami penderitaan tersebut. Pada akhirnya, mari kita bersama-sama bertumbuh dalam kemenangan iman yang baik, senantiasa bersyukur atas rahmat kehidupan yang kita alami, baik suka maupun duka. Mari kita bersama-sama menjalani lakon yang ditugaskan Sang Sutradara kehidupan bagi kita. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Kami boleh bersyukur atas iman yang Engkau berikan pada kami. Tanpa iman, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Dan terima kasih juga atas segala anugerah pengalaman iman yang Engkau berikan bagi kami, baik suka maupun duka. Engkau mampukan kami untuk menerimanya dan menjalaninya dengan baik. Tuhan, izinkan kami boleh memenangi perjalanan iman yang sedang kami jalani di dunia ini. Amin.